Yo, selamat datang di The House Channel. Kali ini di video gua kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul King of Killer. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh pembunuh bayaran dengan julukan King of Killer untuk membunuh pembunuh bayaran King of Killer itu sendiri. Nah, sebingung apa ceritanya? Let's check this out. Film diawali dengan tampilan seorang yang sedang berjalan-jalan, dan kemudian dia masuk ke bar. Orang tersebut tiba-tiba menghampiri pengawal dan menghabisi mereka dengan cepat. Kemudian dia pun pergi dan film pun dimulai. Ia pun mengunggah hasil buruannya dan lanjut pergi. Bosnya pun menelpon untuk memberi tugas baru. Scene berpindah ke pria ini sedang bulat diranjang bersama istrinya. Ternyata mereka sebenarnya adalah keluarga yang bahagia. Namun sang istri hanya tahu bahwa dia seorang sales. Dan sang istri pun minta perayaan atas ulang tahun suaminya. Malam pun tiba. Sang pria bersiap untuk menyamar dan sang istri bersiap untuk ulang tahun suaminya. Sang istri bertemu dengan pria ini walaupun sedang menyamar, dan akhirnya diketahui bahwa namanya Markus. Di sisi lain, kelompok yang dikejar oleh Markus sedang transaksi mengenai perangkat komputer berteknologi tinggi pengganti hard disk. Dan Markus pun terlibat pertempuran. Karena mengikuti Markus, sang istri tertembak. Entah siapa yang menembak dan saat itu Markus belum tahu. Kemudian cerita pun berjalan 1 tahun kemudian. Markus pun masih meratapi kematian istrinya, dan diketahui dia sekarang tinggal bersama ibu dari istrinya. Ternyata Markus masih ingin tahu siapa yang memberitahu istrinya untuk ke bar itu. Tiba-tiba Markus mendapat amplop berisi flash disk. Di sana ada rekaman ajakan untuk bekerja sama menghabisi pembunuh bayaran terbaik senilai 10 juta. Scene pun berpindah ke Markus dan keluarganya yang sedang merayakan ulang tahun anaknya dan mendoakan kebahagiaan untuk sang ayah. Scene berpindah ke kantor pembunuh bayaran Markus yang tiba-tiba kedatangan mantan bosnya. Dia pun menawarkan pekerjaan untuk menghabisi George yang dipanggil King of Killer dan dibayar $10 juta. Tiba-tiba Markus menerima kabar bahwa anaknya sakit jantung yang bermasalah. Dan karena hal ini, dia pun mengambil pekerjaan tersebut. Kemudian dia meminta temannya untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan Markus pun pergi ke Tokyo. Di sana Markus pun bertemu klien ini dan diketahui di sana dia bekerja dengan sekelompok pembunuh bayaran yang masing-masing dari mereka ingin bekerja sendiri. Briefing pun dimulai, satu persatu dari mereka diperkenalkan keahliannya. Scott Angus. You like your month? Now, Asha Kana, MI6 operative. Could have any agency position she wanted.
Dyson Cord, former Marine Force recon. Rick Nigel. Freelance ASIS. Niacho trained, started working for the highest. And last, Zachary, a freelance sniper for a private. Following orders is not exact. wow, the assassin they say is... No one's even seen his face. Salah satu pembunuh yang ingin mundur langsung dibunuh di tempat. Ternyata Jock Draken merupakan orang yang menyewa mereka dan menyewa pembunuh untuk membunuh dirinya dengan tujuan adalah membuktikan dia yang terbaik ataupun sekaligus mengurangi saingan. I trust you understand. Job is simple. Kill me, king of killers. How fun does that sound? Dan dalam 24 jam mereka akan membunuh Jock atau dibunuh oleh Jock. We have a light supper and See you later. 24 hours. Use your time wisely. Markus pun ke kamar yang telah disiapkan. Mereka pun dikumpulkan untuk berdiskusi dan saling minum, dan bisa dianggap hal ini adalah minuman terakhir mereka. Enjoy your dinner. Something doesn't sit right. Markus tiba-tiba menerima telepon dari anaknya karena sang anak kangen. Setelah selesai menelpon, pembunuh perempuan ini tiba-tiba menyerang Markus untuk mengurangi prasasa. Scene berpindah ke para pembunuh yang sedang bersiap-siap. Dan Markus malah bermimpi tentang keluarganya. Persiapan terakhir pun dilakukan dan masing-masing mendapat senjatanya. Mereka pun melakukan undian karena harus satu persatu, bukan gerudukan. Pembunuh pertama pun melakukan misinya. Pembunuh pertama ini akhirnya gugur. Markus pun meminta semua bekerja sama, namun mereka semua menolak. Dan saat Draken meminta pemain selanjutnya, Markus pun nego untuk Draken dan jebakannya melawan pembunuh dengan jumlahnya. Namun Draken tak kalah cerdik. Dia menghasut untuk hanya 4 orang saja, sehingga mereka harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu atau mengeliminasinya. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Tak diduga, ada satu pembunuh yang pergi tanpa diduga. Akhirnya pembunuh kedua pun beraksi. Dan ternyata ia pun juga gagal. Setelah itu, para pembunuh ini bekerja sama. Baru langkah pertama, mereka terkena bom dan akhirnya pecah. Rat race together. Jebakan demi jebakan pun dilewati. Pembunuh wanita ini bertarung dengan Drakos dan Markus dengan pionnya.
Marcus pun menang dan Asha pun kalah. Marcus mengabari semua orang tentang kematian Asha. Satu dan satu mereka punya pertarungannya, dan ada pula pengkhianatan. I miss Mona. Marcus? Daddy! Pembunuh yang tersisa hanya tinggal Marcus. Marcus dan Draken saling mengobrol dan pertarungan pun tak terelakkan. What was she doing there earlier? What could you... If all you had me, I know it's like how it could tear at you, but you have to kill me to do... Kill you! Ternyata tidak harus membunuh Jorg, Marcus sudah dinyatakan pemenangnya dan mendapat hadiah. Di sana, Jorg meminta bantuan Marcus untuk membunuh kelompok elit global, namun Marcus menolaknya karena hanya ingin hidup bersama putrinya. Dan Marcus pun pamit. 6 bulan kemudian, saat Marcus bersama putrinya, tiba-tiba HP-nya mendapatkan pesan video kematian istrinya. Ternyata orang itu yang mengirim pesan adalah Jorg. Ternyata kejadian itu sudah diatur oleh elit global bernama Smith. Dan Jorg menawari Marcus untuk bekerja sama dan film pun tamat. Terima kasih guys, jangan lupa klik subscribe ya. Semoga paham.